ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فيا عباد الله أوصيكم بنفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Al-Ayah. Hadirin sidang rahimahumullah. Saudara kita Nabi Ibrahim alaihissalam ini diri. Dalam mimpinya Nabi Ibrahim alaihissalam ialah meyakinkan bahwa dirinya sedang memegang ataupun menyembelih anak buah hati tercinta. Namun kalau kita ini tersebut berulang kali dalam surah riwayat. Tidak hanya sekali mereka sampai melalui jasad. Lalu Ibrahim alaihissalam meyakini bahwa ini adalah wahyu dari Allah, pesan dari Allah. Bagaimana dalam kitab Ar-Ruh karangan Ibnu Qayyim al-Jauziyah ini terbagi menjadi tiga. Pertama, ini adalah dari psikologi, dari hadis yang mengatakan aliran malamnya berjalan di psikologi. Kedua, mimpi yang hadir dari setan, dan ketiga mimpi yang hadir dari Allah. Nah, ini orang merupakan mimpi yang hak benar dari Allah. Lalu singkat cerita Ibrahim alaihissalam seorang nabi panutan kita, kakaknya para nabi. Setiap sholat namanya kita sebut di dalam al-Fatihah. Bahkan tidak seorang muslim sholat kalau tidak menggunakan menyebut nama beliau dalam al-Fatihah. Berarti Ibrahim alaihissalam bukan sembarang orang, melainkan orang-orang pilihan Allah. Singkat cerita Ibrahim ketika sudah mimpi, hebatnya Nabi Ibrahim mencontohkan yang terbaik, ngomong dengan anaknya, diskusi dengan anaknya. Apa kata beliau? Ya budaya, ini Allah gitu mana? Ani ada bukan? Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelih diri. Ya anak, aku mimpi, bapak mimpi, aku mimpi, bapak mimpi, bapak boleh, aku boleh, bapak dan katanya Ibrahim kita amalkan tajur mana apa bagaimana jalan Ibrahim hanya lupa bagaimana jalan sehingga cerita dijawablah sama-sama Imam Sekali dari menjawab oleh yang ada di maka pengaruh orang kaya kalau memang berkali kenapa saya insya Allah dengan Allah insya Allah masa kita sebagai orang yang sama hebatnya Ismail mencontohkan anak yang soleh ketika ayahnya meminta pendapatnya kalau memang perintah Allah kepada Allah tidak ada masalah, tidak ada masalah, tidak ada masalah insya Allah mudah-mudahan aku berdua orang yang salah hadirin tidak ada lain terkadang tidak sampai di titik ini ceritanya tapi ada tidak pun dalam kitab Al-Aqla Al-Ilanin karya Syekhuنا Umar Mantaro ada sebuah peristiwa penting peristiwa besar sebelum Ismail disembelih
oleh sang ayahnya. Kalau peristiwa itu singkat cerita, ayah Ismail seluruh dia sendiri ngomong ke ayahnya, wahai ayah, kalau berkenan, tolong dan jangan ikatkan kalungku sehingga tidak ada ruang untuk aku bergerak ketika Rasulullah ini. Bayangkan, seakan-akan ketika Rasulullah ngomong, ya, tolong ikatkannya kedengarkan, biar tidak ada ruang untuk aku bergerak ketika Rasulullah nanti, dan menggunakan roda dan tidak ada yang tidak mengambil Allah. Berdoa sebelum kau membeli, tolong ajarkan usahamu agar tidak lama prosesnya sehingga berubah atau pulang ke Allah. Sehingga dua ini membuat sunnah dalam berdoa rencana kali kajian Islam dan oleh ketiga Islam sebelum wahai anak-anakku, kami melihatnya dia ngomong apa adanya. Ini bukan kata yang bunyi kepada ibadahku yang satu-satunya aku cintai sampaikan doaku kepadanya. Ketika dari itu maka yang mengalihkan dari ini satu-satunya orang yang wajib dan guru kita. Lalu pada saat itu dia bersiap untuk menyembelih leher anaknya Ismail alaihissalam. Dan pada saat itu anak-anak cintanya dengan berat hati awalnya berat-berat dia yakin dengan Allah, dia yakin dengan kepada-kepadanya, dia lakukannya dengan sepenuh hati. Mulanya Allah berasa ketika seorang hamba sudah hidup, maka tidak ada lagi orang yang ada adalah Quran. Tidak ada lagi orang yang ada adalah Quran. Yang mana Quran diambil dari kata Quran yang artinya dekat. Jadi kenapa Quran itu berarti dekat? Di situ terdapat antara Tuhan dan hambanya. Karena ini dilakukan sahih Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Apa saja yang dirasakan dari Islam satu mengajarkan kepada kita semua perlunya komunikasi yang sekalipun dengan anak kita. Terhadap orang tua sering memaksakan kehendaknya tanpa bertanya dulu dengan anak. Seperti kalau anaknya masih bisa diarahkan, masih kecil, masih malu dan sebagainya. Tapi kalau sudah mereka menyakitinya dan sebagainya, setidak-tidaknya apa yang dilakukan Ismail ini sudah menjadi rujukan dalam komunikasi. Komunikasi berarti kita itu dengan anaknya. Wahai anak, usikan adalah mereka. Apa keadaan, apa keadaan dalam diriku ini? Luar biasa. Terus dengan merawat Allah. Terus boleh berbicara menarik dari Dr. Yusri Elliot, ahli anatomi dari Chicago Medical School. Beliau melakukan penelitian dengan angkatnya sendiri. Apa yang dilakukannya? Dia anaknya balita bernama Julia. Di Julia tersebut dikasihnya alat langsung terkoneksi dari otaknya terkoneksi langsung ke komputer atau sebuah monitor di mana ekspresinya, emosinya akan terekam. Lalu sampai saat ini juga terjadi adalah ketika sudah dipasang di Julia anak tersebut disetujui oleh sang ayahnya atau ibunya. Ketika disetujui, si anak tersebut menayangkan pemandangan yang sangat indah sekali. Lalu
Ada maju ya, asuran tersebut menentang hal yang baru kembali sehingga terjadi anak dalam video terjadi bola dan ambil di sebelah timur. Anak-anak mulanya itu menjadi mengundang apa yang terjadi, mengundang hal-hal yang terjadi. Nampil wajah sehingga mobil sekarang makin besar dan meledak dan merusak secara dalam tempatnya. Dari sini kita terlihat ngomong kepada yang lainnya bahwasanya orang komunikasi ini sebenarnya ada kepada anak lain dikatakan kepada anak sangat berefek kepada kecerdasan anak bahkan kewarasan seorang anak. Setelah itu, mari kita masuk berlaku Ibrahim alaihissalam dengan guru dengan anaknya dan dengan menggunakan kata-kata berbaik. Yang kedua, kita belajar dari Ismail alaihissalam merupakan anak yang soleh, anak yang baik, yang mengajarkan kepada kita untuk dan patuh kepada orang tua selagi itu mengajar kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana seorang anak memahami apapun yang dikatakan orang tuanya, selagi mengajar orang tuanya untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan terakhir, kurban berarti dekat. Artinya Ibrahim menyembelih Ismail. Apa orangnya dalam kehidupan ini? Ialah setiap banyak ada Ismail di dalam dirinya. Mari kita memiliki Ismail di dalam diri kita tersebut. Boleh jadi ego kita, boleh jadi pikiran kita yang merasa jauh lebih baik, boleh jadi kesombongan kita, apapun itu. Ismailnya ada di dalam pikiran berhati kita yang buruk. Mari kita terus kita kembali sehingga menjadi sarana untuk umat kepada Allah, mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul qalban wa akhirul yawmil akhir. Barakallahu li wa lakum.